Why can't I fuck with you, baby? You right. You wanna for me goodbye. You ain't shit to me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifai dengan NPM 0320010006. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang 10 model pembelajaran terpadu. 1. Model pengkalan fragment. The fragment model. Model fragment yaitu model pembelajaran konvensional yang terpisah secara mata pembelajaran atau model tradisional yang memisahkan secara diskrit masing-masing mata pembelajaran. Keterpaduan model ini harus tercapai ketika suatu satuan waktu telah tertempuh, misalnya pada satu caturwulan. Keterpaduan pada model fragment terjadi jika siswa telah menyelesaikan seluruh runtutan kajian atau materi pembelajaran yang ada. Pada akhirnya, seluruh satu satuan konsep itu tercapai. Keutuhan, baik konsep, pemahaman suatu kajian, keterampilan, dan nilai. Contoh dalam satu pelajaran terpadu materi perambatan cahaya. Menurut Padmono pada bukunya Pembelajaran Terpadu Melalui Kurikulum Terpadu dalam suatu disiplin ilmu, mengatakan bahwa pembelajaran terpadu melalui kurikulum terpadu fragmen terjadi jika seorang guru memiliki keinginan agar siswa setelah menempuh pembelajaran satu kurun waktu tertentu memiliki kemampuan atau kecakapan tertentu. Keutuhan pembelajaran model ini adalah siswa menguasai secara penuh satu kemampuan tertentu untuk tiap mata pembelajaran. Ia ahli dan terampil dalam bidang tertentu, sedangkan kekurangannya adalah ia belajar hanya pada tempat dan sumber belajar dan kurang mampu membuat hubungan atau integrasi dengan konsep sejenisnya. 2. Model connected. The connected model. Model terhubung, yaitu dalam setiap mata pelajaran berisi konten yang berkaitan antara topik dengan topik, konsep dengan konsep dalam satu mata pelajaran. Model ini penekaannya terletak pada perlu adanya integrasi antar bidang studi itu sendiri. Fogarty tahun 1991 menyatakan bahwa di dalam mata pembelajaran terdapat isi mata pembelajaran yang dikaitkan, misalnya topik dengan topik, konsep dengan konsep, dan ide-ide yang berhubungan. Kaitan dapat diadakan secara spontan atau direncanakan terlebih dahulu sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan efektif. Dalam model connected ini secara sengaja menghubungkan kurikulum di dalam mata pelajaran melebihi dari apa yang diasumsi siswa-siswa yang akan memahami hubungan secara otomatis. Keuntungan yang diperoleh dalam model connected ini adalah adanya hubungan antara ide-ide dalam suatu mata pelajaran. Anak akan memperoleh gambaran yang lebih jelas dan luas dari konsep yang dijelaskan, dan siswa diberi kesempatan untuk melakukan pendalaman. Tujuan memperbaiki dan mengasimilasi gagasan secara bertahap. Kekurangan dalam model ini belum memberikan gambaran yang menyeluruh karena belum menggabungkan bidang-bidang pengembangan mata pelajaran lain. 3. Dynasty model. Dynasty model atau model tersarang yaitu model pembelajaran terpadu yang merupakan pengintegrasian kurikulum dalam satu disiplin ilmu dengan memfokuskan pada sejumlah keterampilan belajar yang ingin dilatihkan oleh guru kepada siswa dalam satu unit pembelajaran untuk ketercapaian materi pembelajaran konten yang meliputi keterampilan berpikir thinking skill, keterampilan social skill, dan keterampilan mengorganisir. Kelebihan model ini yaitu guru dapat memadukan beberapa keterampilan sekaligus dalam pembelajaran satu mata pembelajaran, memberikan perhatian pada berbagai bidang penting dalam satu satuan sehingga tidak memerlukan penambahan waktu, dan guru dapat memadukan kurikulum secara luas. Kekurangannya adalah apabila tanpa perencanaan yang matang memadukan beberapa keterampilan yang menjadi target dalam satu pembelajaran akan berdampak pada siswa di mana
prioritas belajar menjadi kabur. Sequence model. The sequence model atau model terurut, yaitu model pembelajaran di mana saat guru mengajarkan suatu mata pelajaran, guru dapat menyusun kembali topik mata pelajaran lain dalam urutan pengajaran itu dalam topik yang sama atau relevan. Kelebihannya itu dengan menyusun kembali urutan topik, bagaimana dari unit guru dapat mengutamakan prioritas kurikulum daripada hanya mengikutkan urutan yang dibuat penulis dalam buku teks, membantu siswa memahami isi pembelajaran dengan lebih kuat dan bermakna. Sedangkan kekurangannya yaitu diperlukan kolaborasi berkelanjutan dalam fleksibilitas semua orang yang terlibat dalam konten area dalam mengurutkan sesuai peristiwa terkini. Dasar model. Dasar model atau model terbagi yaitu suatu model pembelajaran terpadu di mana penggambaran disiplin ilmu yang memayungi kurikulum silang, misalnya matematika dan IPA, disejarkan sebagai ilmu pengetahuan. Kelebihannya yaitu lebih mudah dalam menggunakan berbagai langkah awal maju secara penuh menuju model terpadu yang mencakup 4 disiplin ilmu. Dengan menggabungkan disiplin ilmu serupa yang saling tumpang tindih akan memungkinkan pembelajaran konsep yang lebih dalam. Sedangkan kekurangannya, model integrasi antara dua disiplin ilmu memerlukan komitmen pasangan untuk bekerja sama dalam fase awal untuk menemukan konsep kurikulum yang tumpang tindih secara nyata. Diperlukan dialog dan percakapan yang mendalam. 6. Dweck model. Dweck model atau jaring laba-laba yaitu merupakan salah satu model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik. Menurut pedoman dalam bukunya Pembelajaran Terpadu menyatakan web, yaitu menyajikan pendekatan tematik untuk mengintegrasikan mata pelajaran satu tema yang subur dijaring laba-labakan untuk isi kurikulum dan mata pembelajaran. Mata pelajaran menggunakan tema untuk menyelidiki kesesuaian konsep topik dan ide-ide karakteristik pendekatan tema ini untuk menggambarkan kurikulum dimulai dengan satu tema, misalnya transportasi, pendidikan, dan lain-lain. Contoh dalam penggunaan pembelajaran model ini adalah siswa dan guru menentukan tema, misalnya air. Maka guru-guru mata pelajaran dapat mengajarkan tema air itu ke dalam sub-sub tema, misalnya siklus air, kincir angin, air waduk, air sungai, bisnis air dari PDAM yang tergabung dalam mata pembelajaran matematika, IPS, IPA, dan bahasa. Keuntungan pendekatan jaring laba-laba untuk mengintegrasikan kurikulum adalah faktor motivasi sebagai hasil bentuk seleksi tema yang menarik perhatian paling besar. Faktor motivasi siswa juga dapat berkembang karena adanya pemilihan tema yang didasarkan pada minat siswa. Sedangkan kelemahan model ini adalah banyak guru sulit memilih tema. Mereka cenderung menyediakan tema yang dangkal sehingga kurang bermanfaat bagi siswa, dan guru seringkali berfokus pada kegiatan sehingga materi dan konsep menjadi terabaikan. Detailed model. Detailed model atau model pasang benang yaitu model pembelajaran yang memfokuskan pada metakurikulum yang menggantikan atau berpotongan dengan inti materi subjek. Misalnya untuk melatih keterampilan berpikir. Dari beberapa mata pembelajaran dicari materi yang merupakan bagian dari problem solving, seperti pada komponen mendeskripsi dan meramalkan kejadian yang sedang berlangsung, mengantisipasi sebuah bacaan, dan sebagainya. Keuntungan dari model ini antara lain konsep berputar sekitar metakurikulum yang menekankan pada perilaku metakognitif. Materi untuk tiap mata pelajaran tetap murni, dan siswa dapat belajar bagaimana seharusnya belajar di masa yang akan datang sesuai dengan laju perkembangan era globalisasi. Sedangkan kelemahannya yaitu hubungan isi antar materi pelajaran tidak terlalu ditunjukkan sehingga secara eksplisit siswa kurang dapat memahami keterkaitan konten antara mata pelajaran dengan satu yang lainnya. 8. The Integrated Model. The Integrated Model atau model integrasi yaitu pembelajaran yang menggabungkan bidang studi dengan cara menentukan keterampilan
konsep dan sikap yang saling berhubungan di dalam beberapa bidang studi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan antar bidang studi. Patmon dalam bukunya Pembelajaran Terpadu mengatakan bahwa model integrated kurikulum menyajikan satu pendekatan penyeberangan mata pembelajaran mirip dengan model-model shared. Model integrated model memadukan mata pembelajaran dengan latar kurikulum pada penemuan keterampilan konsep-konsep dan sikap-sikap yang tertumpah tindih mata pelajaran tersebut. Keuntungan dari model ini yaitu siswa saling mengaitkan, saling menghubungkan di antara macam-macam bagian dan mata pelajaran. Keterpaduan secara sukses diimplementasikan pendekatan pembelajaran yang lingkungan belajar yang ideal untuk hari terpadu secara internal dan untuk keterampilan belajar untuk fokus internal. Selain itu, model ini juga mendorong motivasi murid, sedangkan kelemahannya yaitu model ini sulit dilaksanakan secara penuh, membutuhkan keterampilan tinggi, kepercayaan diri dalam memprioritaskan konsep, keterampilan dan sikap yang menebus secara urut dari mata pembelajaran, dan membutuhkan model tim ahli pada bidang dan merencanakan dan mengajar bersama. DMS model. DMS model atau model terbenam yaitu model pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pembelajaran dalam satu proyek. Seorang mahasiswa yang memperdalam ilmu kedokteran, maka selain biologi, kimia, komputer, ia juga harus mempelajari fisika dan setiap mata pembelajaran tersebut ada kesatuannya. Model ini merupakan satu dari model yang memungkinkan pelajaran menyembenang dan atau tetap di dalam mata pelajaran tenggelam dalam minat dan kemauannya untuk belajar. Kelebihan dari model ini adalah setiap siswa mempunyai ketertarikan mata pelajaran yang berbeda, maka secara tidak langsung siswa yang lain akan belajar dari siswa lainnya, maka mereka terpadu untuk dapat menghubungkan mata pelajaran yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan kekurangan dari model ini adalah siswa yang tidak senang membaca akan mendapatkan kesulitan untuk mengajarkan proyek ini, sehingga siswa menjadi kehilangan minat belajar. 10. The Network Model. The Network Model atau model jaringan yaitu model pembelajaran yang berupa kerjasama antara siswa dengan seorang ahli dalam mencari data, keterangan atau lain sehubungan dengan mata pelajaran yang disukainya atau yang diminatinya, sehingga siswa secara tidak langsung mencari tahu dari berbagai sumber dapat berupa buku bacaan, internet, TV, atau teman, kakak, orang tua, dan sebagainya yang dianggapnya. Siswa memperluas wawasan belajarnya sendiri, artinya siswa termotivasi belajar karena rasa ingin tahunya yang besar dalam dirinya. Kelebihan dari model ini adalah siswa memperluas wawasan pengetahuan pada satu atau dua mata pelajaran secara mendalam dan sempit sasarannya, sedangkan kelemahannya adalah memungkinkan motivasi siswa akan berubah ke dalam materi pelajaran menjadi dangkal secara tidak sengaja, karena dapat menghambat dalam mencari sumber. Shit to me.